Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Fitri Santi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mendiskusikan materi tentang chapter 2 dan juga chapter 3. Sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Caca Ani Suryana, kemudian ada rekan saya Novi Haryanti, Nela Astria Siregar, dan juga Libra Skala Syaida. Pada kesempatan kali ini, materi pertama akan saya sampaikan terlebih dahulu. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi di chapter 2 bagian yang pertama mengenai apakah bank lebih memikirkan kolaborasi daripada kompetisi. Secara historis, bank bertanggung jawab atas sebagian besar inovasi dalam industri keuangan, dimulai pada kartu kredit yang muncul pada tahun 1950-an. Dan disusul dengan munculnya ATM pada tahun 1970-an yang benar-benar merevolusi cara kita mengakses dan membayar barang, hingga pada tahun 2016 mulai berkembang dengan sangat pesat, ditandai dengan munculnya smartphone dan media sosial yang mempermudah segala kegiatan atau pekerjaan. Selain itu, perkembangan AI juga mulai berkembang pesat, salah satunya yakni pada sektor keuangan, di mana sekarang mulai muncul dompet digital yang bisa diakses di smartphone kita sampai dengan mata uang kripto, di mana hal ini tentunya dapat mempermudah investor dalam menanamkan modalnya. Salah satu perkembangan AI dalam keuangan yaitu munculnya Application Programming Interface atau API adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seperangkat alat yang memungkinkan komponen atau sistem perangkat lunak yang berbeda untuk berkomunikasi secara efektif satu sama lain. Sektor keuangan juga terus memperbanyak inovasi dan kemajuan teknologinya, seperti teknologi munculnya Application Programming Interface atau biasa disingkat API, yang merupakan istilah yang bisa digunakan untuk menggambarkan seperangkat alat yang memungkinkan komponen atau sistem perangkat lunak yang berbeda untuk dapat berkomunikasi secara efektif satu sama lain. Jadi, API teknologi keuangan ini dibuat untuk solusi pengembangan yang dapat mengintegrasikan fungsional. Ini juga berarti untuk dapat dengan mudah menciptakan pengalaman yang akan dinikmati oleh penggunanya, karena pengalaman tersebut juga dapat dengan mudah dipisahkan dari sistem di belakangnya. Jadi dengan demikian, sejumlah besar pemain teknologi telah mengambil kesempatan untuk mengembangkan hal yang dibangun di atas platform fleksibel yang dapat beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah ini. Contohnya seperti PayPal, yang dapat menjadi solusi sukses untuk dapat memberikan manfaat besar bagi pelanggannya yang telah membuka jalan bagi layanan alternatif dan juga menawarkan investasi hingga pembayaran internasional pinjaman dan juga rekening bank. Namun, terlepas dari perbedaan keduanya, baik pengguna finansial teknologi dan juga bank ini sama-sama memiliki banyak keuntungan dari kerjasama yang mereka jalani. Perusahaan finansial teknologi dapat mendapatkan keuntungan dari sejarah panjang operasi perbankan dan fondasi yang disediakan oleh bank. Bank juga secara bersamaan memperoleh nilai dari pengguna baru di mana fintech itu bekerja sama dan untuk memperoleh penawaran-penawaran teknologi canggih mereka kepada pihak pedagang. Jadi ada banyak keuntungan dan kerusakan tradisional yang memulai hubungan kolaboratif mereka untuk dapat menemukan dan juga menentukan potensi pertumbuhan di masa depan di dalam industri keuangan ini. Selanjutnya yaitu kepatuhan global. Kepatuhan global adalah kuncinya. Setiap fintech wajib membangun layanan yang aman dan terpercaya. Terlepas dari geografi dan undang-undang, hampir setiap negara memiliki peraturan keuangan masing-masing, berdasarkan budaya, sistem keuangan, dan pengalaman sejarahnya yang berbeda. Hal yang harus dilakukan fintech, yang pertama adalah harus dapat memahami setiap susunan regulasi lokasi. Aturan utamanya adalah tidak boleh mencoba melewati peraturan. Akan jauh lebih baik untuk merangkul peraturan tersebut sebagai fungsi inti dari organisasi. Amerika Serikat pasar tunggal dengan peraturan yang kompleks dan bertingkat regulasi keuangan. Di Amerika Serikat itu masih sangat fragmentasi dibandingkan dengan negara-negara Eropa di Asia, di mana sebagian besar yurisdiksi hanya memiliki satu regulator bank, dan di Eropa sendiri masih rumit, tetapi dengan beberapa regulasi yang diharmonisasikan pada tahun 2014, Eropa menerapkan mekanisme pengawasan tunggal yang dimaksudkan untuk menyelaraskan peraturan keuangan nasional yang berbeda dalam 27 negara. Anggota Eropa dan di Asia masih sangat terfragmentasi, contohnya seperti China. China merupakan negara yang sangat teratur dalam hal sistem keuangan.
kepatuhan lokal dan global yang membuat membeli atau bermitra setiap fintech memiliki tahapan proses layanan dan level yang mana Anda harus dapat menerapkan strategi yang tepat untuk mengelola proses setiap tahap pengembangan fintech. Karena setiap langkah yang dipilih itu dapat memiliki implikasi yang besar untuk tahapan selanjutnya. Selanjutnya yaitu pinjaman modal di abad ke-21. Pinjaman modal di abad ke-21 ini dapat diperoleh dari beberapa sumber, misalnya dibangun lembaga keuangan non-bank dan juga investor swasta di pinjaman modal di abad ke-21 ini. Tampaknya terlalu besar yang mana beberapa bank masih banyak mengalami kegagalan. Saat ini hanya 50% orang seluruh dunia yang memiliki rekening tabungan dan hanya 20% yang memiliki akses ke produk pinjaman dari berbagai lembaga keuangan. Yang mana hal ini berarti terdapat banyak permintaan kredit yang belum terpenuhi, khususnya di negara-negara berkembang. Teknologi terbaru dan teknik analisis data digunakan untuk meningkatkan akses terhadap kredit yang menjadi pemberian pinjaman lebih efisien dan inklusif. Misalnya sumber data alternatif seperti penggunaan ponsel dan aktivitas media sosial yang digunakan untuk menilai kelayakan kredit khususnya bagi individu yang mungkin tidak memiliki riwayat kredit rasional. Di sini, data dan teknologi baru adalah kunci membuat kredit secara global di Amerika Serikat. Kemampuan untuk membuka rekening bank, mendapatkan kartu kredit, atau memperoleh pinjaman untuk memulai membangun kehidupan atau bisnis, semuanya bergantung pada persetujuan data. Biro kredit telah membangun bisnis bernilai miliaran dolar dengan menetapkan harga yang akurat atas risiko pinjaman yang ditagih, berlebih oleh operator kredit di negara maju. Bank telah duduk dan tidak memanfaatkan banyak data yang tersedia, yang akan meningkatkan keputusan-keputusan pinjaman mereka. Selanjutnya, itu menurunkan biaya yang meningkatkan frekuensi transaksi kebanyakan orang. Di Amerika, mereka menggesek kartu kredit mereka untuk berbelanja tagihan listrik atau bahkan jalan-jalan di kota mereka, yang biasanya diterapkan dan pedagang membayar kira-kira sekitar 30% yang ditambah 3% dari nilai transaksi. Meskipun mahal, pedagang wajib membayar pinjaman karena kenyamanan yang ditawarkan kartu kredit kepada pelanggan mereka. Mengingat sebagian besar pengecer memiliki margin bersih 5-10%. Mereka mengambil pembayaran kartu kredit dan seringkali menghapus setengah atau lebih dari keuntungan mereka untuk menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan frekuensi transaksi. Kedua hal tersebut adalah dua hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam bisnis perbankan. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank untuk meningkatkan efisiensi, salah satunya adalah mendorong untuk menggunakan sistem pembayaran digital yang efisien dan juga terjangkau. Mendorong adopsi teknologi pembayaran digital bank yang dapat membantu mengurangi biaya yang biasanya terkait dengan transaksi tunai atau melalui metode pembayaran yang lebih tradisional untuk meningkatkan frekuensi transaksi yang dapat menawarkan berbagai produk dan layanan yang lebih menarik dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan membeli ecer, dan juga dapat meningkatkan layanan pendukung seperti customer support untuk mempererat jalinan komunikasi yang efektif antara pelaku bisnis dengan pelanggannya. Demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Novi Haryanti. Kepada Novi Haryanti, disilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari chapter 2 di bagian keempat, yaitu inovasi besar berikutnya dalam fintech, yaitu adalah identitas. Nah, jadi di dalam artikel ini kita bisa mengetahui identitas adalah suatu kunci agar orang dapat mengenal kita, seperti siapa kita, dari mana kita berasal, dan lain sebagainya. Nah, identitas yang dulunya hanya berbentuk kartu plastik sekarang berubah menjadi data dalam bentuk digital. Karena di era sekarang kita telah berpindah dari dunia fisik menuju ke dunia digital, sehingga diperlukan inovasi yang mendorong terjaminnya identitas di era sekarang, seperti kepercayaan, keamanan, dan keaslian. Nah, identitas memerlukan inovasi transformatif yang mendorong hal tersebut. Seperti yang kita lihat pada artikel ini, tahun 2015 menjadi tahun yang penting dalam inovasi transaksi digital dalam keuangan. Nah, dalam artikel disebutkan peretasan yang mencapai titik tertinggi sepanjang masa itu di tahun 2014 dengan peningkatan sebesar 21% dari tahun sebelumnya.
telah dicuri dari 12,7 juta konsumen di Amerika Serikat pada tahun 2014 tersebut. Dengan kata lain, korban penipuan identitas baru di setiap 2 detiknya. Nah, ini menunjukkan inovasi yang baru dikembangkan dalam fintech ini dan identitas yang banyak perlu diperhatikan agar korban-korban jangan sampai terulang kembali. Keamanan dari rasa percaya perlu dikembangkan dalam inovasi sehingga di era sekarang perlu menjadi perhatian, khususnya identitas yang terjamin keamanan dan keasliannya. Nah, seperti pada chapter ini juga bisa kita lihat ada pun beberapa platform yang dapat kita jumpai, seperti yang pertama yaitu Twitter, di mana pada akhir 2014 perusahaan jejaring sosial Twitter memperkenalkan alat yang memungkinkan pengguna mendaftar ke aplikasi seluler dan mengautentifikasi identitas mereka tanpa perlu membuat kredensial login baru daripada membuat nama pengguna dan kata sandi baru. Konsumen dapat masuk menggunakan nomor ponsel mereka, di mana sebuah mekanisme identifikasi yang sudah mereka gunakan setiap harinya. Nah, selanjutnya ada ID sentuh Apple yang diperkenalkan untuk Apple 5S. Ini adalah kombinasi sidik jari biometrik, lokasi GPS, dan tokenisasi. Ini digunakan sebagai pengganti kata sandi untuk login akun dan ini merupakan titik fokus keamanan. Untuk selanjutnya ada Trullio, di mana Trullio ini adalah biro identitas berbasis sosial pertama di dunia yang menyediakan API untuk bisnis online, menampilkan tingkat keamanan tingkat bank untuk memverifikasi pengguna secara intern di seluruh dunia. Internet saat ini meningkatkan kita terhadap keamanan identitas kita sehingga banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam dunia digital maupun peningkatan kriminalitas terhadap sebuah identitas. Maka dari itu, pemalsuan identitas dan hal lain sebagainya sering terjadi. Aplikasi ini mencoba membuat solusi untuk masalah kata sandi. Melihat dalam berpikir lebih besar, manajemen identitas telah diidentifikasi sebagai salah satu tantangan terpenting yang harus diatasi jika kita tahu persis siapa yang melakukan dan menerima pembayaran secara global. Sistem keuangan akan lebih aman menghindari penipuan ekonomi pasar gelap dan lain-lainnya. Oleh karena itu, aplikasi ini mengarah pada pengembangan ekonomi lebih lanjut. Nah, itu tadi adalah contoh beberapa dari aplikasi untuk identifikasi keamanan. Identitas bukanlah sebuah gagasan yang sederhana. Orang dapat memiliki banyak identitas berbeda yang tumpang tindih yang mendasar bagi individualitas mereka. Tetapi, identitas dapat memberikan pengaruh yang kuat pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan sejauh mana mereka dapat membangun modal sosial mereka. Saya akan menjelaskan mengenai raksasa teknologi menjadi bank non-bank. Dalam artikel ini membahas potensi perubahan mendalam dalam industri layanan keuangan dalam penekanan pada peran raksasa teknologi seperti Facebook yang bisa berubah menjadi bank non-bank. Dimulai pada bulan Maret 2015, ruang akselerator terbesar di Eropa untuk keuangan, retail, keamanan dunia maya, dan teknologi kota masa depan yang berbasis di Canary Wharf di London merayakan ulang tahun keduanya. Dan ini memberikan peluang besar untuk menantikan masa depan fintech. Fintech membuat beberapa prediksi dan yang paling menggiurkan adalah media sosial Facebook, di mana bisa menjadi bank non-bank. Hanya 2 minggu kemudian, Facebook mengumumkan Facebook Pay. Begitulah laju perubahan yang menarik yang mempengaruhi industri. Ini juga merupakan peluang terbesar. Nah, jika penyedia layanan keuangan tradisional memposisikan diri sebagai infrastruktur atau bank layanan atau penyedia layanan asuransi di balik merek non-keuangan baru yang terpercaya, mereka mungkin tidak perlu lagi berjuang untuk tetap menjadi merek retail yang mahal. Hal ini akan menciptakan peluang bagi merek dengan kepercayaan konsumen yang lebih baik dan untuk muncul sebagai pemain jasa keuangan yang berpotensi sangat kuat. Karena pasar terbuka terhadap persaingan dari platform yang sama sekali baru. Pesaing online ini akan menikmati hak istimewa untuk membangun platform yang sangat efisien dari awal tanpa biaya finansial atau reputasi untuk mendukung warisan.
Dengan demikian, mereka mungkin merasa lebih mudah untuk memenuhi persyaratan peraturan baru yang diminta dari industri. Mereka pasti akan ditempatkan dengan baik untuk mencapai satu tampilan pelanggan yang merupakan sesuatu yang telah menghindari bank lama selama bertahun-tahun. Nah, jadi pada materi ini membahas mengenai potensi di mana perusahaan teknologi ini dapat menjadi pemeran penting dalam industri jasa keuangan, bahkan menjadi bank non-bank, dan juga didorong oleh beberapa faktor pendukung, termasuk di dalamnya adalah kurangnya kepercayaan konsumen terhadap lembaga keuangan tradisional saat krisis keuangan terjadi, dan juga berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi baru yang memungkinkan sesuatu teknologi itu menyediakan layanan keuangan yang lebih baik dan juga inovatif. Nah, kemudian di sini juga dibahas bahwa terdapat perbedaan persepsi terhadap kepercayaan pada perbankan tradisional, sehingga hal ini juga meningkatkan minat konsumen untuk mencari layanan yang lebih motivatif dan aman. Dalam hal ini, perusahaan teknologi seperti Facebook mempunyai akses data ke konsumen yang kaya dan juga lebih mendalam. Oleh karenanya, perusahaan teknologi besar seperti Facebook ini memiliki potensi untuk menawarkan layanan finansial yang lebih baik dan lebih motivatif, serta sesuai dengan kebutuhan konsumen dan juga perilaku konsumen. Kemudian, konsep bangunan bank ini diperkenalkan sebagai suatu konsep di mana perusahaan teknologi itu dapat memainkan peran mereka untuk menawarkan layanan finansial yang lebih efektif, lebih inovatif, dan juga lebih aman tanpa harus menjadi bank tradisional. Hal ini juga membuka peluang bagi para konsumen untuk memasuki pasar layanan konsumen dan juga menggunakan informasi yang inovatif dan juga lebih aman. Jadi, pada materi ini juga dapat digarisbawahi bahwa terdapat tantangan yang dihadapi oleh para perusahaan teknologi untuk memasuki industri jasa keuangan, yang mana tantangan tersebut tentunya harus mereka hadapi, seperti tantangan teknis, kemudian peraturan serta tantangan dalam pengelolaan data yang tentunya semakin kompleks. Nah, jadi secara keseluruhan, materi ini menjelaskan bahwa terdapat pergeseran pada perusahaan keuangan atau jasa industri keuangan, yang mana hal ini mengikut sertakan perusahaan teknologi sebagai penyedia layanan keuangan dan juga penyedia layanan berdasarkan atau berbasis dengan kepercayaan pelanggan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Novi Haryanti yang telah memaparkan materi mengenai chapter 2. Kemudian untuk materi chapter 3 yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Libraska Lasyaida. Kepada Saudara Libraska dipersilakan. Saya Libraska, saya akan melanjutkan chapter 3 mengenai memelihara fintech baru komunitas. Adapun materinya yaitu pengusaha, ilmuwan, komputer, pembuat kode, investor, pemerintah, dan konsumen beralih ke inovasi fintech untuk mendorong penemuan kembali perbankan, keuangan, dan perdagangan. Sektor fintech global tumbuh pada tingkat yang luar biasa, menikmati pertumbuhan pendanaan 200% tahun ke tahun, dan menurut data dari CB Insight menarik 12,2 US dollar miliar modal pertumbuhan pada tahun 2014. Pada tahun 2014 di Inggris saja sektor fintech menghasilkan lebih banyak pendapatan, lebih dari 20 miliar euro. Klaster muncul di seluruh dunia dan menawarkan inovator. Akses ke komunitas yang terlibat dari pengusaha, serial, investor, akademisi, teknolog, dan pakar industri yang semuanya digabungkan dapat memberikan pembelajaran yang dipercepat, literasi produk dan peluang untuk berkolaborasi dan berkembang, regulasi batasannya dan perubahan yang akan datang, serta kompleksitas dan persyaratan yang sedang berlangsung dalam melindungi konsumen umum dari krisis lainnya, memerlukan jenis keterlibatan baru antara para pemangku kepentingan. London dan New York sudah mapan sebagai pusat fintech global, tetapi apa yang dapat dipelajari oleh komunitas startup fintech yang baru muncul, seperti yang ada di Sydney, Linz, Singapura, dari keberhasilan hubungan fintech yang ada. Adapun selanjutnya yaitu pelajaran dari seorang pemimpin. London telah menjadi pusat perdagangan global selama beberapa abad dan memiliki industri jasa keuangan yang mapan. Seperti yang kita harapkan, ada bank mapan besar dengan dana Ventura baru yang berfokus pada fintech dan VC serta opsi keuangan alternatif.
seperti crowdfunding dan pinjaman peer-to-peer yang sangat penting dalam menyediakan tahap awal. Modal kerja untuk startup fintech, tarif pajak perusahaan yang rendah, undang-undang ketenagakerjaan, bantuan pengusaha, skema investasi perusahaan, pemulihan pajak, penelitian, dan pengembangan. Kedekatan dan penciptaan titik pertemuan memberikan fokus penting bagi komunitas fintech. Pemangku kepentingan dapat meminimalkan perjalanan untuk bertemu dengan perusahaan dan mereka dapat memaksimalkan paparan terhadap ekosistem. Bakat multidisiplin dan multinasional yang ada di kota adalah alasan lain di balik kesuksesan London. Ada banyak talenta yang tersedia, tidak hanya disediakan oleh bankir berpengalaman yang ingin pindah ke klaster fintech yang muncul, tetapi juga budaya inovasi teknologi yang berkembang pesat yang disampaikan oleh klub, kode, dan pengembang basement. London juga merupakan penerima manfaat dari keadaan negatif jika kebutuhan adalah ibu dari penemuan. London pasti memiliki platform yang membara untuk perubahan. Krisis keuangan tahun 2008 menyebabkan kontraksi besar-besaran dan petahana besar memicu perubahan peraturan yang cepat, mengubah sentimen publik terhadap perbankan, dan mendorong lonjakan kewirausahaan. Semua faktor ini digabungkan untuk menciptakan pusat fintech paling sukses di Eropa hingga saat ini. Oleh karena itu, mempelajari pelajaran dari London akan sangat penting dalam mengembangkan klaster serupa di seluruh dunia. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai lokasi. Seperti London, Sydney sudah memiliki sektor jasa keuangan yang disegani dan kuat. Saat ini diperkirakan per Juni 2015 yang lalu ada lebih dari 100 perusahaan yang dapat diklasifikasikan sebagai startup fintech yang berbasis di kota ini, termasuk pemain di bidang data, pembayaran, kekayaan, dan pasar modal, dengan bank Sydney menjadi salah satunya paling menguntungkan di dunia. Demikian pula Leeds, pusat fintech lain yang muncul di Inggris, memiliki kekayaan luar biasa dari back office dan pos-pos fungsional operasional untuk bank-bank besar, sehingga terus menarik minat dan investasi di bidang ini. Oleh karena itu, mengidentifikasi kekuatan kota merupakan kunci untuk menciptakan ekosistem khusus yang bertahan lama, berkualitas tinggi, dan diakui secara global. Lokasi hubungan fintech tidak bisa diremehkan. Aset sejarah dan lokal harus dilibatkan dan dimanfaatkan untuk membangun hubungan dengan spesialisasinya sendiri. Agar hubungan ini berhasil, berbagai industri dan organisasi perlu berpartisipasi, desainer, penulis, tim komersial, dan kita perlu menghubungkan hubungan ini ke universitas, laboratorium, badan perdagangan, pusat data, penyedia layanan profesional, dan mentor ahli. Adapun selanjutnya yaitu La Prancis atau Fintech Koneksi. Pemimpin pemikiran fintech. Pertama-tama, Prancis dikenal luas akan kualitas program akademiknya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Prancis adalah negara pemenang hadiah Nobel keempat di dunia dalam sains, dengan penghargaan untuk kimia, fisika, fisiologi, dan kedokteran, ditambah hadiah Nobel Memorial di bidang ekonomi. Dengan 36 pemenang, 5 laboratorium penelitian Prancis dalam matematika terapan, statistik, dan ilmu ekonomi diakui secara luas sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Institute of Advanced Scientific Studies atau IHES dan Sekolah Ekonomi Paris atau PSE. Antara lain, beberapa peneliti Prancis baru-baru ini mendapatkan penghargaan internasional tertinggi dalam matematika untuk dan ilmu ekonomi, penghargaan Nobel untuk Jean Tirole pada 2014. Belum lagi insinyur yang paling dicari dalam kriptologi dan pengkodean lulus dari Sekolah Ilmu Komputer Prancis seperti Institut Nasional untuk Penelitian Ilmu Komputer dan Otomasi. Secara umum diharapkan bahwa perusahaan rintisan fintech yang akan berhasil akan melakukannya berkat kemampuan mereka untuk berinovasi dan memanfaatkan teknologi dan model bisnis mereka sendiri. Dalam konteks itu, kemampuan untuk mencari dan menarik sumber daya manusia yang berkualitas fungsi merupakan faktor kunci keberhasilan bagi startup fintech yang baru didirikan dan menjadi dekat dengan beberapa kelompok manajemen bakat yang paling berkembang dalam ilmu komputer, ekonomi, dan kriptologi. Jelas merupakan pembeda utama yang miring secara positif. Baiklah, selanjutnya mengenai lingkungan kewirausahaan, investasi, dan perpajakan di Prancis. Kedua, Prancis telah menjadi lebih negara yang menguntungkan bagi pengusaha dan investor selama beberapa tahun terakhir. Pemerintah Prancis telah meluncurkan beberapa inisiatif publik untuk mendukung kewirausahaan, menyediakan startup dengan kapasitas pendanaan yang sangat kompetitif untuk kegiatan lead bank melalui
hibah publik, subsidi dan kredit pajak penelitian. Meningkatkan dan memfasilitasi ekuitas dan pembiayaan utang untuk teknologi dan perusahaan inovatif melalui Bank Investasi Publik Prancis. Rezim pajak khusus atas capital gain untuk investor retail. Diskon 50% untuk investasi di UKM untuk individu berpenghasilan tinggi, dan amortisasi investasi Ventura perusahaan dalam UKM selama 5 tahun di antara banyak inisiatif lainnya. Sejak awal tahun 2010-an, ibu kota Prancis, Paris, telah menunjukkan aktivitas kewirausahaan yang luar biasa. Dengan lebih dari 40 inkubator bisnis diciptakan, ratusan ruang kerja bersama, beberapa lab hebat, antara 1.000 dan 1.500 perusahaan rintisan didirikan setiap tahun, dan semakin banyak kisah sukses teknologi. Lingkungan regulasi Prancis untuk layanan keuangan inovatif. Prancis juga agak cepat beradaptasi dengan kesepakatan baru fintech dari sudut pandang regulasi dan legislatif. Memang Prancis menciptakan rezim peraturan khusus untuk kegiatan crowdfunding pada bulan Oktober 2014 dengan pembentukan status penasihat investasi crowdfunding khusus, dan telah menanggapi secara positif inovasi dalam layanan keuangan dengan peraturan yang lebih ringan untuk non-perbankan kegiatan. Bisnis strategi Prancis dan posisi geografis. Prancis memiliki ekonomi yang kuat dan sangat beragam, terletak di jantung Eropa, pasar terbesar di dunia. Ini juga merupakan batu loncatan yang ideal untuk pasar di negara-negara Eropa lainnya, serta Afrika dan Timur Tengah. Dari bisnis sudut pandang, Prancis adalah negara dengan 60 juta konsumen, menunjukkan potensi permintaan besar untuk layanan keuangan inovatif di bidang perbankan, asuransi, manajemen investasi atau aset, pembiayaan, dan pembayaran, baik yang dipasok oleh usaha domestik maupun internasional. Tadi selanjutnya yaitu perjalanan menuju fintech integrasi ekosistem Belanda. Holland Fintech diluncurkan pada tahun 2014 dengan tujuan membangun ekosistem fintech dengan basis di Amsterdam. Holland Fintech menyatukan berbagai pemain di ruang fintech Belanda, menghubungkan mereka dengan perkembangan global melalui buletin, penelitian, dan perjalanan internasional. Belanda memiliki solusi pembayaran yang bagus, baik melalui bank dan perusahaan teknologi muda seperti Global Holland dan Adyen. Untuk negara pedagang seperti Belanda, perkembangan e-commerce jelas mendorong solusi baru ke depan, terutama yang berkaitan dengan proses keuangan. Adapun langkah pertama yaitu dia memanfaatkan jaringan, bagaimana menyelaraskan berbagai pemangku kepentingan di jaringan. Di bank, perusahaan baru, investor, dan penyedia layanan, dan membuat mereka antusias dengan gagasan melakukan sesuatu dengan fintech di Belanda. Ini membutuhkan banyak penjelasan kepada industri. Pada awalnya, fokus pada blogging paruh waktu, tetapi karena antusiasme meningkat dengan setiap wawancara dan diskusi tentang topik tersebut, sepertinya ada momentum untuk sesuatu yang lebih besar. Tim KPMG untuk Innovated Startup adalah yang pertama menggigit, sangat cocok mengingat fokus mereka saat ini pada startup dikombinasikan dengan memiliki banyak klien di industri jasa keuangan. Pilihan pertama sepertinya langkah logis untuk membentuk jembatan antara dunia fintech seperti yang ditemukan terutama di luar Belanda dan ekosistem fintech lokal yang sedang dibangun. Oleh karena itu, memutuskan bahwa fokus internasional adalah yang terpenting dan memutuskan untuk berkomunikasi hanya dalam bahasa Inggris. Tugas utama kemudian adalah menyatukan para pemain fintech dan membuat koneksi ke pengembangan dan hubungan fintech di seluruh dunia. Berarti memberitahu orang-orang tentang fintech, menjangkau potensial perusahaan fintech, mengatur acara dan menyiapkan komunikasi terstruktur tentang perkembangan fintech global. Sebagai inisiatif yang dimulai dan didanai secara pribadi untuk menjadi perseroan terbatas, namun mengingat sebagai tujuan sosial dan dorongan untuk mengantisipasi apa juga yang merupakan penyebab publik, pemberdayaan keuangan. Banyak orang juga menganggap yayasan sebagai bentuk yang baik untuk digunakan. Karena potensi kerumitan administratif tambahan dan bahkan transparansi yang kurang, menantikan kapan suatu yayasan dapat membantu mencapai tujuan, dapat mempertimbangkan untuk mengubah struktur hukum. Adapun selanjutnya yaitu mengenai model bisnis. Salah satu hal yang dipelajari adalah bahwa meminta bayaran sukses per transaksi yang merupakan norma untuk kesepakatan M&A membuat sulit untuk menasihati orang secara objektif. Namun karena sedang membangun pasar untuk fintech, perlu menemukan cara untuk mendanai aktivitas
biaya keanggotaan untuk yang relatif rendah. Maksimum euro 15.000 euro untuk lebih dari 1 miliar perusahaan dan gratis untuk perusahaan baru di tahun pertama. Model ini harus menurunkan hambatan masuk hingga memaksimalkan jumlah anggota, meningkatkan berbagai pengetahuan dan jumlah peluang bisnis yang tersedia di pasar. Selanjutnya yang itu mengenai hubungan pemerintah, menjaga hubungan baik dengan Kementerian Luar Negeri, urusan ekonomi, regulator Belanda, Bank Sentral Belanda atau DNB, serta Otoritas Pasar Keuangan AFM. Pihak-pihak ini memainkan peran penting dalam membuat atau menghancurkan landscape fintech, sehingga mereka mengetahuinya dan mendukung tujuan. Salah satu perkembangan yang sangat penting di awal tahun 2015 adalah pembentukan Startup Delta. Sederhananya, Kementerian Startup yang dipimpin oleh mantan Komisaris Uni Eropa Niels Kroes, organisasi ini menggabungkan kekuatan semua startup dan penyedia layanan di Belanda, menghubungkan mereka secara internasional. Adapun yang selanjutnya yaitu mengenai tantangan eksekusi, mengidentifikasi lebih dari 250 perusahaan fintech di Belanda dan memperluas pemetaan geografis, karena kota Amsterdam juga telah menerima inisiatif segera meluncurkan ruang untuk pusat fintech fisik. Amsterdam yang akan menjadi kunjungan bagi mereka yang aktif di fintech di seluruh dunia, mirip dengan level 39 di London. Hubungan pemerintahan, tapi tentu saja organisasi masih dalam tahap awal, menghasilkan pendapatan yang cukup tetapi menjadi tantangan saat bekerja dengan mitra perusahaan. Ini juga berarti bahwa bekerja dengan sejumlah anggota staf yang terbatas untuk mengandalkan staf paruh waktu dan sukarela. Adapun selanjutnya relevasi internasional, menyiapkan organisasi yang bertujuan untuk mengelola seluruh ekosistem fintech di suatu wilayah, membutuhkan sumber daya khusus dan ruang untuk bermanuver. Waktunya harus tepat dan kita mungkin dihadapkan pada persaingan yang luas. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Libraska Lasyaida yang telah memaparkan materinya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nela Astria Siregar. Kepada Nela dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana hubungan Luxembourg terhadap fintech. Pada bulan Mei 2015, ICT atau Spring Europe Conference diadakan di Luxembourg. Konferensi ini berfokus terutama pada sektor fintech dengan lebih dari 5.000 orang yang berpartisipasi dalam ICT Spring Europe edisi ke-6 ini. Luxembourg telah dengan jelas mengumumkan dirinya sebagai pesaing untuk menjalin hubungan fintech kelas dunia dengan ekosistem pertumbuhannya yang unik. Jika perusahaan fintech dapat membantu perbankan saat ini menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik, mereka telah lama menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan dari para pesaing dalam sektor keuangan. Namun, dengan lebih dari 150 perusahaan fintech dibuat di Luxembourg yang sebagian besar tergabung dalam 3 tahun terakhir dan banyak lagi yang akan datang, pasar Luxembourg kini telah disadarkan akan dinamika dan pentingnya startup ini untuk meningkatnya minat pelanggan terhadap teknologi baru. Seharusnya mempercepat pertumbuhan sektor fintech dan memberikan peran yang lebih penting lagi bagi perusahaan fintech di dunia keuangan. Tantangan besar lainnya untuk Luxembourg adalah memenuhi undang-undang yang fleksibel untuk memungkinkan fintech berkembang dengan baik dalam skala yang lebih besar. Kemampuan berinovasi tetap menjadi tantangan besar bagi ambisi Luxembourg. Perusahaan fintech tidak boleh dianggap sebagai pesaing yang mengancam pemain utama di sektor ini, melainkan sebagai mitra baru yang berpotensial di pasar di mana peningkatan sumber pendanaan dapat tersedia bagi konsumen. Perbedaannya sekarang terletak pada kualitas perbankan dan layanan pelanggan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang Wina sebagai pusat fintech nomor 1 dalam pembayaran seluler. London memperoleh posisinya sebagai pusat fintech Eropa pada tahap yang sangat awal. Selain ukuran industri perbankannya yang berkembang dengan baik, hal ini merupakan salah satu alasan utama mengapa London saat ini tidak diragukan lagi sebagai ibu kota fintech Eropa. Salah satunya yang sedang terkenal adalah Wina, ibu kota Austria. Salah satu argumen terpenting untuk keunggulan kompetitif Wina adalah lokasinya
yang strategis, koneksi perbankan historis, dan faktor unik tertentu. Bank-bank Austria memiliki sekitar 50 juta pelanggan di Eropa Tengah dan Timur atau CAA dan melalui anak perusahaan mereka yang di bidang pembayaran yang dibentuk pada tahun 1980 secara kolektif memiliki keunggulan yang baik dalam pembayaran seluler. Faktor kedua yang lebih penting adalah infrastruktur pembayaran khusus. Austria dengan hanya beberapa cara dan jalur peningkatannya yang relatif tidak rumit dan langsung menuju infrastruktur pembayaran seluler. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang ekosistem vintage India. Bank besar, bursa saham besar, perusahaan besar, penekanan besar pada teknologi, perusahaan e-commerce besar, investasi besar, dan wirausahaan terkenal negara yang memiliki penduduk terbesar kedua di dunia. Hal ini menjadi faktor yang berkontribusi membuat vintage luar biasa besar di India. Pada tahun 2015, investasi dalam startup terkait vintage di India telah melampaui batas. Populasi India yang beragam secara sosial dan ekonomi juga membuka jalan lebar untuk aktivitas vintage dalam hal bakat, peluang, inovasi, dan pasar besar untuk dilayani. Baik sektor publik maupun swasta menjangkau jalan ini untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi agar dapat menciptakan solusi yang bertahan lama, mulai dari memperbaiki kesenjangan dalam akses ke layanan keuangan. Materi selanjutnya yaitu tentang Singapura, pusat vintage untuk Asia Tenggara. Dari banyak perspektif, Singapura dipandang sebagai contoh global untuk pembangunan luar biasa dan pertumbuhan yang tak tertandingi selama 50 tahun terakhir. Berkolaborasi strategis di persimpangan pembangunan kawasan yang akan mengkonsolidasikan kawasan yang lebih besar dari Eropa dalam hal pertumbuhan populasi dan demografi yang menjanjikan. Singapura memiliki potensi luar biasa untuk membawa dunia ke Asia dan Asia ke dunia. Kehadiran internasional Singapura dibangun atas dasar negara yang stabil, kerangka peraturan yang ketat, dan prosedur administrasi yang efisien. Sementara posisinya yang strategis menjadikannya landasan peluncuran yang ideal untuk pembangunan regional ke negara-negara yang lebih besar dan berpenduduk padat seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Pendorong utama lain dari vintage di Singapura adalah lingkungan bisnis yang kondusif, kewirausahaan, dan inovasi sangat didukung oleh entitas terkait pemerintahan seperti Spring Singapore International Enterprise Singapore atau EA Singapore, Singapore Economic Development Board atau ADB, dan Infocom Development Authority of Singapore atau IDI. Organisasi-organisasi ini dapat mendorong inisiatif yang ditunjukkan untuk meningkatkan inovasi dan usaha di lancah lokal. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pemaparan materi chapter 2 dan juga chapter 3. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.